Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Novianita Nugrahayu Gunawan. Jadi kali ini tuh masih di konten yang namanya cemas, cerita masalah lo. Jadi cerita masalah lo itu apa sih? Cerita masalah lo seseorang yang udah diceritain ke Nopi, dan juga Nopi udah minta izin ke mereka buat share ke YouTube Nopi. Dan udah diizinin kok. Kalau kalian mau tahu ceritanya kayak gimana, tonton sampai selesai ya. Oke, jadi ini cerita tentang masa lalu temen Nopi ya. Mungkin ini ceritanya bakal seru banget. Maksudnya bakal menegangkan ya, karena ini cerita menurut Nopi gila sih, parah banget gitu. Dan Nopi juga nggak nyangka kalau dia tuh punya masalah kayak gini. Nanti kayak part pertama dan part kedua aku bakalan tampilin teksnya di sini. Aku nanti bacain dan kalian bisa baca ceritanya kayak gimana. Oke, mulai aja. Jadi aku tuh dulu sempat punya kakak angkat. Ceritanya gini. Aku itu anak kedua dari 3 bersaudara. Dulu keluarga aku berdomisili di Bandung. Karena orang tua mulai merintis usaha, ceritanya berawal dari anak yang mamaku temuin di dekat pasar. Nggak tahu anak itu katanya nggak punya orang tua. Entah orang tuanya pergi ninggalin, nggak tahu gimana. Yang jelas sih anak itu nangis di pinggir jalan, terus dibawa pulang sama mama. Waktu itu saat aku umur 8-9 tahunan deh, kalau nggak salah. Nah, si anak itu kalau nggak salah umur 13 tahun. Hampir seumuran sama kakak aku. Berhubung mamaku sama papaku kasihan, jadi mereka angkat anak itu jadi bagian dari keluarga aku. Nah, bagian sedihnya di sini. Ketika aku punya kakak angkat, kehidupan aku benar-benar berubah. Awalnya emang baik, ngejagain banget. Dia cewek. Kalau mama sama papaku kerja, dia ngurusin aku sekolah dan lain-lain. Kebetulan, dia disekolahin sama kayak kakak kandung aku. Tapi bedanya dia dapat sekolah siang. Aku sekolah jam 8. Aku biasanya ditinggal sama mama sama papa berdua aja di rumah sama kakak angkat aku. Berhubung adik aku masih kecil, jadi selalu ikut mama. Nggak tahu ya, apa karena aku bandel atau karena aku nakal, aku nggak tahu. Soalnya seminggu pas dia di keluarga kami, sifatnya aneh banget ke aku. Dia sering marah-marah, sering mukul aku, bahkan hampir mau setrika muka aku. Creepy banget gak sih berdua di rumah sama orang yang baru kenal seminggu, terus dia mau nyetrika muka dia. Bayangin, creepy banget menurut aku mah. Aku nggak tahu salah aku apa saat itu. Bener-bener bingung. Sifatnya bener-bener aneh. Untung waktu itu aku sempet tendang perutnya terus lari ke tetangga. Ditanyain sama tetangga kenapa, aku belum bisa jawab. Masih gemeteran, masih takut. Sampai mama papaku pulang, aku nggak berani pulang ke rumah. Aku nggak berani cerita. Aku putusin buat nginep di rumah sahabatku sementara. Karena takut. Terus mamaku jemput aku pulang. Satu keluarga nanyain aku kenapa. Karena lihat mataku sembab, gitu hitam, bibir pucat katanya. Aku nggak berani bilang, soalnya kalau aku bilang yang sebenarnya takut ada hal lain yang lebih bahaya lagi yang dia bakal lakuin ke aku. Aku bener-bener takut. Rasanya pengen nggak mau tinggal di situ, atau pengen lapor polisi. Tapi aku nggak punya bukti yang kuat. Orang tuaku juga pasti mana mungkin percaya, soalnya sifat dia di depan mereka baik banget. Jadi kayak kakak tiri di TV-TV. Ya bener sih, kayak kakak tiri di TV-TV ya kan. Kebanyakan kakak tiri di TV-TV tuh baik gitu di depan orang tuanya. Terus juga apalagi ini di sekolah. Maksudnya berusaha nggak ngebandingin si anak angkatnya itu sama anak kandungnya gitu. Tapi malah nyelakain anak kandungnya, kan parah banget gitu.
Karena aku masih kecil, saat dia baik ke aku langsung mikir, ya udah, mungkin dia udah sayang sama aku, udah sadar kalau dia salah. Jadi aku nggak takut lagi, kan waktu itu ditinggal lagi juga. Nah, yang bikin aku trauma sampai sekarang tuh, waktu itu malam-malam kan adik aku kena DBD, jadi mama sama papa sama kakak kandung aku pada ke rumah sakit. Aku ditinggal dulu di rumah karena juga aku saat itu lagi banyak PR. Jadi minta bantuan sama dia buat ngebantuin aku ngerjain PR. Terus waktu itu hujan kan ya, dia nyuruh aku buat ke warung beli mie instan. Karena dia lapar, ya udah aku turutin. Pas udah dibeliin, dia nyuruh masakin, ya udah aku masakin. Ya aku masih kecil, masak aja, palingan bohongan. Pas udah dimasakin si mie-nya tuh kematangan, jadi agak lembek gitu, medok. Kalau di sini orang bilang medok, jadi tuh mie-nya tuh melar gitu, nggak kenyal lagi. Dia marah sampai ngelemparin mangkok panas mie-nya ke dadaku. Mangkok mie panas, apalagi dia masih kecil kan ya, terus dilempar mie yang baru matang. Habis dia nyiram, aku pakai kuah panas, dia jambak aku, terus ambil peso diarahin ke leher. Bayangin, pisau di leher berdua di rumah, nggak ada yang tahu dong. Parah banget. Itu Nopi kalau udah kayak gitu udah nggak tahu mau ngapain lagi, ya nggak sih? Kalau kalian di posisi dia, menurut kalian harus apa? Kalau kalian pernah juga ada di posisi dia, terus apa yang kalian lakuin kalau misalnya peso itu ada di leher kalian? Aku cuma bisa nangis sama bilang ampun, sampai aku tawarin lagi, nanti Dede masakin lagi, Teteh jangan gini, Dede takut. Itu yang aku inget sampai sekarang. Waktu itu untung ketahuan sama kakak kandung aku, dia nolongin aku Kak. Dia juga kena todong itu peso. Diancam katanya kalau sampai bocorin ini ke orang-orang, nyawa aku sama kakak aku itu bakalan terancam. Aku cuma bisa nangis, tapi kakak aku ngelawan. Dia tangkis itu peso sampai kena tangannya. Terus keluar minta tolong sama tetangga langsung pada ngumpul di rumah, bahwa kakak angkat aku nggak tahu kemana. Tapi katanya sih ke polisi. Berhubung masih di bawah umur, jadi nggak bisa ditahan. Mama sama papaku baru pulang setelah 3 hari adik aku dirawat. Pulang-pulang mereka kaget. Aku kan lagi tiduran di depan TV sambil dikipasin nih dada. Karena masih melepuh, mama sama papaku kaget, nanya kenapa. Kakak kandungku yang jawab kronologisnya. Terus mamaku nangis kayak ngerasa bersalah gitu. Udah saat itu, nah si anak dajal ini balik lagi pas kondisi aku udah masuk SMP kelas 2 kalau nggak salah. Dia balik lagi minta maaf, tapi mamaku nggak maafin, nggak terima dong. Udah disekolahin, udah dikasih makan, udah diurusin, tapi balasannya kayak gini. Nggak tahu waktu itu dia di mana. Aku nggak dikasih tahu soalnya takut trauma juga ke akunya. Tahu nggak? Dia balik lagi. Kenapa? Hamil. Gak tahu hamilnya sama siapa. Karena dia nggak diterima di keluarga aku lagi, dia pergi lagi kan. Nah, dia balik lagi. Aku nggak tahu, waktu aku pulang ada cewek di pinggir jalan ngeliatin terus. Aku jalan diikutin. Taunya dia nyegat aku di depan sekolah. Ngeri banget gak sih? Dendam apa gimana ya? Ngeri banget. Aku minta tolong sama teman-teman, sama pedagang-pedagang sekolah juga kan. Banyak orang, jadi banyak yang nolongin aku. Terus dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Soalnya penampilannya juga udah berantakan gitu kayak orang gila. Dia sekarang di rumah sakit jiwa sampai sekarang. Aku nggak tahu RSJ-nya di mana. Tapi mama sama kakak kandungku sering nengokin dia ke sana. Pas kejadian di depan sekolahku, kan dia dibawa ke RSJ. Katanya emang dia itu salah satu
pasien RSJ tersebut, tapi kabur. Dari kecil udah punya kelainan jiwa, jadi kadang-kadang kalau kumat ya bisa ngebayain orang-orang yang sering sama dia. Aku langsung kepikiran, pantesan dia nyelakain aku kan sering sama dia waktu dulu. Pokoknya itu pengalaman terburuk aku deh. Ya terburuk banget sih menurut Topik. Orang gila gak bisa dihukum. Iya, nah maksudnya tuh kan dia juga orang gila, tapi kan ngebahayain banget kalau misalnya sampai waktu itu kejadiannya kamu dicegat dan di situ nggak ada orang, gimana coba? Terus waktu pas kamu ditodong peso itu, untungnya ada kakak kamu. Kalau nggak ada kakak kamu, gimana coba? Untung aja waktu itu masih ada yang nolongin. Coba kalau jadi aku, pasti aku nggak sempat kepikiran mau ngapa-ngapain lagi karena udah takut duluan di situ. Kamu hebat bisa minta tolong ke orang-orang, kalau aku mungkin udah takut sendiri, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Segitu dulu part 3 dari Cemas ini. Kalau misalnya kalian punya banyak cerita dan juga punya masukan tentang video ini, tolong komen atau hubungi nomor di bawah ini biar ada part 3, biar ada part 4, part 5 dan part selanjutnya. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya cerita ini bisa ngebantu teman-teman kalian juga.